Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam warahmatullahi pengunjung wabarakatuh. semua dari channel YouTube Pengobatan Air Zaman. Kembali bersama saya Andra Arisanto dan di kesempatan kali ini sangat spesial saya kedatangan tamu dari Riau. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Nanti kita akan beri kesempatan untuk memperkenalkan diri. Beliau latar belakang sehari-hari apa sih sebenarnya profesinya. Terus kemudian kita nanti akan minta kepada beliau gimana sih ya masuk pas dulu seperti apa dan pengalaman-pengalaman menterapi. Tanpa berpanjang lebar, kita sapa dulu tamu kita Pak Agus Trisolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agus. Di kali ini kita selalu ngomongnya ke arah kamera Pak, karena kita cuma pakai satu kamera. Siap. Biar kelihatannya kita nggak bertengkar ya nggak apa-apa lah. Jadi teman-teman sekalian, Pak Agus ini dari Rio. Kalau sehari-hari, mohon maaf Pak Agus, apa profesinya? Mungkin bisa dibagikan ke teman yang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa pengobatan akhir zaman. Ya. Terima kasih saya sudah diundang oleh Mas Anjrah Arisanto. Saya lebih sering menyebut beliau sebagai coach. Hari ini saya bertemu beliau dan kemudian diajak dan saya perlu sampaikan beberapa hal. Pertama yang mengenai keseharian saya adalah ini apa saya ya, konsultan, Mas. Masya Saya Allah. konsultan telekomunikasi dan IT. Nah, ya nanti kalau terkadang saya juga melakukan analisis statistik untuk di daerah, terutama untuk Pemda gitu. Oke, Masya Allah. Saya kira itu keseharian saya. Siap. Nah, teman-teman sekalian, karena beliau punya latar belakang sebagai konsultan, juga sering ngotak-ngatik statistik ya di PAPKA, di Perkumpulan Alumni Pengobatan Al-Kasau ya, di Perkumpulan Alumni Al-Kasau. Perkumpulan Alumni Pelatihan Kesehatan Al-Kasau. Mohon maaf Pak, tiba-tiba ngeblank ya. Jadi beliau diamanah sebagai amanah tim riset ya Pak. Ya, Nanti kita juga akan buka tentang apa yang sudah beliau dapatkan. Tapi tak lengkap kalau Pak Trooper belum bercerita behind the story. Dulu ceritanya bisa masuk di Pas Al-Kasau itu ceritanya seperti apa? Mungkin coba kepada pemirsa yang datang ya. Baik, para pemirsa, saya pertama kali mengenal Pas Al-Kasau itu sebetulnya dalam pencarian. Saya tidak serta-merta dapat. Karena pada saat itu saya itu berhenti kerja di Jakarta, di satu perusahaan telekomunikasi Jakarta, saya berhenti kembali ke Dumai itu untuk ngurusi. Jadi yang saya urusi itu ada mbah saya, terus ada orang tua saya, keduanya. Jadi bapak itu diabetes, kemudian ibu itu kena stroke. Masya Allah. Nah, jadi kalau dari mbah sendiri itu makin lama makin lemah karena sudah tua. Lalu saya itu ingat bahwa ada yang di suatu hadis disebutkan bahwa Allah itu menurunkan satu penyakit dan juga obatnya. Dan kewajiban kita untuk berikhtiar melalui kesembuhan. Sampai kemudian saya mencari dalam waktu lama itu tidak menemukan. Nah, jadi ketika kemudian saya pulang ke Dumai mengurus semuanya, itu jadi orang tua saya udah meninggal sebetulnya saat itu. Saya ngurus masjid, lalu ada kabar, ini ada pengobatan baru katanya gitu. Jadi ada flyer atau ada orang yang ngasih tahu? Orang ngasih tahu, anaknya itu nggak bisa duduk Mas, nggak bisa duduk sekali diterapi. Itu sekali saja diterapi, dia langsung duduk Mas. Saya bilang, wah ini dukun apa gimana gitu. Jadi ketika saya tanya demikian, dijawab, oh tidak, ini namanya pengobatan akhir zaman. Nah, saat itu ada pelatihannya yang itu Medan. Cuman qadarullah saya nggak bisa, saya ikut pelatihan yang di Bandung. Malah dari Dumai pergi ke Bandung, Pak? Ke Bandung. Jadi Allah, perjuangan itu. Ya. Cuman saya selalu ingat tuh, Coach Anjara pernah bilang, kalau namanya ilmu itu didatangi gitu. Bukan kita ditunggu gitu ya. Jadi alhamdulillah itu barokah. Karena pada saat kemudian saya sampai di Bandung ikut pelatihan, saya itu satu ruangan dengan seorang dokter yang ternyata penyakitnya cukup aneh, yang setelah kemudian saya tahu itu adalah autoimun. Dia juga penasaran dengan Pas ini. Saya kira ini luar biasa Pas. Nanti kita akan lihat bagaimana penasaran itu bisa dijawab dengan angka-angka, dengan fakta-fakta. Jadi bukan antara kita aja gitu, Mas Anjra. Jadi Insya Allah. Jadi ada beberapa. Jadi pemirsa, teman-teman sekalian penyimak ya untuk channel YouTube Pas Al-Kasau, ada beberapa karakteristik rekan-rekan masuk ke Pas Al-Kasau. Kalau Pak Agus ini kebetulan untuk menterapi orang tuanya. Tidak ada keluhan untuk pribadi berarti Pak ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan tanya. Berarti Pak Agus di PAZ, kalau itu Lingga Bandung berarti sudah berapa tahun, Pak?
Ya mungkin sekarang masuk 3-4 tahun. 3 sampai 4 tahun di Iya. pas Al-Kahsa. Wah, ini menarik, kita akan kulik gitu. Masuk. Dari pengalaman Pak Agus 3 tahun ataupun ya katakanlah Udah 4 tahun lah. 4 tahun lah ya, kita 4 tahun itu ketika menemui kasus-kasus, mungkin bisa diceritakan Pak Agus. Ada kasuskah yang menarik yang itu Pak Agus bisa ngamati sendiri? Ini apakah pasien di terapi pas itu dalam tanda kutip betul-betul sembuh? Nah, walaupun ini untuk sembuh ya teman-teman sekalian, itu ada parameter yang perlu kita sepakati ya. Kadang agak sulit juga kita ngomong sembuh sama tidak sembuh ya. Tapi maksudnya gini, dari kondisi misal seseorang yang sakit dia tidak bisa jadi mandiri, atau orang yang memang dia awalnya itu aktivitas mau kerja, mau aktivitas sehari itu tidak bisa, kemudian dia itu sekarang sudah tanda kutip normal seperti tidak mengalami masalah lagi. Mungkin ada Pak, ada kasus apa gitu Pak? Ya, baik Mas Andra. Dari pengamatan saya, pas ini kan fokus pada struktur rangka atau secara ini sistem. Jadi yang luar biasa, yang membedakan, kalau saya bilang malah komplement ya. Kita beberapa terapi ataupun pengobatan mungkin punya cara sendiri, tapi pas punya cara sangat sederhana. Jadi hal ini yang pertama kali saya dapat pasien itu kalau keluarga itu saraf kejepit, itu langsung baru belajar, kita praktek langsung clear, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Kemudian vertigo gitu juga. Pasien yang terluar itu dari lingkaran saya adalah pasien ibu-ibu, nggak bisa gerak. Istilah nama keluhannya apa itu Pak? Kalau orang bilang memahaminya cepat itu. Ya bisa dibilang kayak stroke. Kayak stroke. Kalau kita kan nanti baca melintir kendor gitu ya. Tapi perlu kita jembatani untuk pemirsa ini kan tidak semuanya fast trooper ya gitu. Jadi setelah saya sampai sana dibilang stroke, rupanya ibu ini bagian atasnya bisa bergerak. Berarti dia saraf kejepit. Nah, kalau pas kan memandangnya sederhana seperti itu dulu. Akibat ternyata badannya itu terlalu kendor. Kalau di istilah kita. Nah, waktu itu saya datang ke sana, saya ajak istri untuk bantu megang aja karena perempuan. Saya agak pekawuh juga. Dipegang sama istri, kemudian kita kerjakan. Ujuk-ujuk ibu itu bisa diri. Istri kaget, langsung akhirnya saat itu juga awalnya ada full bed rest, tiduran atau gimana? Bed rest. Oh, bed rest. Rupanya rupanya ibu itu terlalu masuk tulang ekornya, Mas. Ya bahasa kita. Ya, bahasa kita. Jadi nanti ditanya seberapa besar masuk bahasa kita. Ya, jadi setelah diterapi sama istri, saya nerapi, istri bantu. Istri lihat, wah kalau kayak gini ya, ini bagus untuk bantu orang. Maka kemudian istri ikut. Nah, disitulah kemudian bermulalah kita sebagai keluarga, di mana saya itu kerja konsultan, istri itu lulusan sarjana kesehatan masyarakat, kita berpindah menjadi terapis. Kalau antum agak jauh ya, istri agak deket ya. Agak tapi jauh juga ya. Oh, itu kasus pertama yang ditangani saraf. Oh bukan, saraf. Salah satunya saraf kejepit. Ibu sampai hari ini juga sudah. Sampai udah clear. Artinya bukan pas diterapi tok enak terus antum pulang sakit lagi gitu. Enggak. Jadi langsung jalan dia. Terus kita kan, nah inilah istimewanya pas bahwa untuk menghindarkan terjadinya perulangan keluhan, maka pas memberikan suatu saran dari ubah kebiasaan, tugas mandiri dan lain-lain. Sehingga kemudian yang banyak ditanyakan oleh orang, kok cuma sekali gitu, apakah dia nggak kembali? Padahal sudah selesai. Dan si pasien melakukan tugas mandiri dan kemudian mengubah kebiasaannya. Ini luar biasa. Jadi saya ngelihat perubahan-perubahan yang dibawa pas ini artinya sampai kesehatan itu bisa dikontrol secara mandiri oleh pasien. Nah, itu yang luar biasa. Ini antum tangannya boleh turun loh. Ngerti nggak? Siap. Melintir malah. Iya benar. Oke. Nah, teman-teman, ini baru satu cerita karena beliau sudah 4 tahun sudah pasiennya udah banyak cerita. Tapi paling tidak kita dapat clue tadi ya. Pak Agus mungkin agak melebar sedikit ini Pak Agus. Kalau keluhan pada anak, apakah ada yang secara jenengan mengamati ya secara berjalannya waktu, oh ini misalnya anak kondisi seperti ini, keluhannya secara umum namanya apa, kemudian setelah dibantu progresnya terapi pertama, terapi kedua, ada nggak kasus pada anak? Seperti apa Pak Agus? Yang beberapa anak itu usia, ada yang batita, ada yang di atas itu, 7 tahun. Saya ketemu ketika menjelang umur 7 tahun, 6 tahun, dia CP sejak lahir. CP itu cerebral palsy, bahasa keluar umumnya ya teman-teman ya. Jadi yang luar biasanya pas ini membawa misi adalah ketika dia nguatkan,
secara keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh ajaran agama kita itu benar. Setiap penyakit ada obatnya. Ya. Cuman jangan kemudian itu jadi tuntutan terus ini harus cepat, harus cepat, sembuh dalam waktu cepat itu, ya, coach. gitu. Jadi kalau sembuh dalam waktu cepat itu kan tuntutan kita ke Allah ya. Ya. Tapi yang diwajibkan ke kita itu sebetulnya ikhtiar. Ya. Sembuh adalah bonusnya gitu. Ya, betul. Nah, jadi yang CP ini saya punya satu pasien itu akhirnya bapak ibunya itu ikut jadi pas trooper. Masya Allah. Ya. Nah, jadi dia itu sejak lahir CP dan terakhir kemudian melintirnya itu ekstrim. Jadi kalau tangannya itu muter gitu, coach, sampai kakinya, dan kemudian makan itu hanya bisa yang diulek itu juga gandum, terus madu. Sisanya nggak bisa. Kemudian per setiap ulangan waktu sekitar 2 minggu sekali, mulutnya tuh jamuran. Oh iya, khas banget itu, khas banget. Jadi jamuran. Sering jamuran, sariawan. Iya, sariawan. CP itu khas banget. Jamuran. Terus matanya berbeda arah. Jadi kemudian yang satunya lagi, kalau dia gatel itu, yang digaruk bukan tangan yang gatelnya. Ya. Nyamuk gigit sini, yang digaruk yang sini. Oh. Nah, jadi waktu itu dengan terapi PAS yang disampaikan oleh Ustadz Haris kita lakukan, yang pertama kali itu cukup saya sendiri nggak begitu memperhatikan. Yeah. Ternyata sesudah di terapi pertama, yang terapi kedua, kita datang bapaknya bilang, Pak De, ini udah enak nih. Tidurnya ini udah luar biasa, dia bangun, udah enak, dan kemudian nggak garuk. Nah, tapi sebelumnya gimana tadi? Maaf, kita penonton ini kan nggak tahu. Kayak misalnya tidur sebelum, apakah dia tidak bisa tidur, atau tidur bangun-bangun, atau yang dia maksud tidur sebelumnya seperti apa? Jadi tidur dari anak cerebral palsy ini, dia tidurnya itu hingga dini hari. Dini hari itu baru dia rasa ngantuk. Jadi kalau udah bangun, dia nggak tidur lagi. Oh. Nah, pada saat dia terapi pertama, dia tidur itu yang tadinya jam 1 malam, dia sudah bisa di jam 8, jam 9 gitu. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, cuman saya juga sampaikan bahwa yang kita kasih konteks kesembuhan. Yeah. Konteks kesembuhan itu bukan berarti istilahnya itu serta-merta dia menetap. Karena sebetulnya proses itu terjadi di setiap penanganan. Jadi ketika ada perubahan sedikit, dikuatkan hingga sampai di titik di mana pasien itu bisa dibilang lebih nyaman dengan kemandiriannya gitu. Masya Allah. Ya. Nah, jadi hilang di situ pertama di terapi itu jam tidur, kemudian terakhir itu mata. Sudah lemes belum tangannya ini, Pak Agus? Tangan waktu itu belum. Oh belum. Tahap pertama pola tidur yang berubah. Pola tidur yang berubah. Okay. Pola tidur yang berubah. Kemudian mata, kemudian matanya sudah tidak. Enggak. Di tengah lagi. Di tengah dia. Oke. Okay. Terus dipanggil sudah mulai melihat itu dalam beberapa kali terapi ya. Dan kemudian gatelnya mulai hilang. Dan setelah itu jamur yang terakhir itu. Jamur di area mulutnya? Area mulut udah nggak muncul lagi. Jadi apa yang diteorikan oleh PAS itu dalam konteks bahwa jamur itu bisa tumbuh hanya karena lingkungannya. Ya, karena ekosistemnya ada. Gitu. Ya, betul. Itu ternyata memang terbukti, Bapak Ibu. Oke. Jadi ini memang proses-proses yang harus dilalui. Namun dalam pengamatan kita di dalam data-data yang sampai ke kita, tiap pasien itu akan punya waktu yang berbeda. Oke. Pada kasus apapun sebenarnya itu ya. Pada kasus apapun. Jadi kenapa? Pertanyaannya kan gitu, Coach. Kenapa? Karena ada tugas mandiri dan pengubahan kebiasaan yang harus dilakukan oleh si pasien itu sendiri. Oke. Ini sebenarnya keunikan terapi PAS ya. Jadi tidak hanya melihat permasalahan itu faktornya semata-mata hanya di bagaimana ada pasien sakit kemudian kita terapi, tapi kita juga mengajarkan lifestyle. Sebenarnya bahasanya mungkin lebih lifestyle ya, perubahan kebiasaan ya. Misalnya kayak orang misalnya dia itu biasanya misalnya dia dalam bergerak misalnya orang mencangkul ke arah kiri terus, padahal itu gara-gara mencangkul ke arah kiri dia ada keluhan jantung, ya sekali-kali rubah ke arah kanan. Kan begitu. Ini biar konteks teman-teman yang awam paham gitu. Paham ya. Masih dirubah gitu. Iya, apa yang dirubah gitu. Jangan-jangan sulit gitu, Pak. Padahal sesimpel itu gitu. Oke, Pak Agus. Tadi untuk jadi ringkas cerita untuk yang keluhan adik kita tadi yang cerebral palsy sampai tahap apa Pak Agus? Kekinian mungkin yang selama pengamatannya Pak Agus itu. Jadi ketika sudah sampai situ orang tuanya bilang kan udah saya handle sendiri. Oke. Nah, jadi ketika itu
kedua orang tuanya sudah ikut pas, nah akhirnya kemudian menghandle anak itu sendiri. Cuman memang ketika itu difokuskan, kita akan peroleh hasil lebih cepat. Cuman cerebral palsy ini, Bapak Ibu, kita harus lebih banyak bersabar. Dan kebiasaan itu yang seperti Coach Anjara sampaikan, memang tidak apa ya, tidak semua orang itu melakukan secara aturan. Akibatnya perpanjangan waktunya akan berbeda. Oke, Masya Allah. Oke, itu kasus cerebral palsy nih Pak Agus. Wah, ada lagi mungkin gini aja, yang kekinian, yang ke Gria Sehatnya Pak Agus. Mungkin kasus-kasus yang populer yang hari lagi rame, yang itu bisa Pak Agus sendiri merasakan, alhamdulillah ini perubahannya itu signifikan pada keluhan-keluhan seperti ini. Mungkin yang dari Pak, ini kan tiap pas trooper mungkin pasien yang datang beda-beda ya, ada yang lebih banyak saraf kejepit. Nah kalau di tempat antum apa itu Pak Agus? Saya tetap dua yang teratas itu Coach Anjara. Satu saraf kejepit dan terakhir stroke. Mas stroke? Stroke malah usia atau tua-tua semua? Stroke itu kalau dari saya itu di umur 46, 56, kemudian 65. Belum tua banget ya? Belum, di 40 ada. Masih usia produktif maksudnya? Iya, masih ada. Ya. Jadi di maaf, Pak Agus saya potong. Itu kebanyakan lelaki atau perempuan? Kalau dari dominansi lebih banyak 56% itu perempuan. Nah, sisanya laki-laki. Ya, jadi pemirsa ini yang datang ke Gria Sehatnya Pak Agus ya. Kita tidak mengatakan seluruh Indonesia. Oke, lanjut Pak Agus. Gimana perkembangan dari teman-teman yang stroke? Awal mungkin bisa diambil sampel dari data itu. Oh, misalnya datang kaki terseret atau full bed rest. Setelah diterapi dalam mungkin ada tentang waktunya berapa bulan. Kita tidak mengatakan pasti 3 bulan sembuh, tapi range yang umum. Atau sekali terapi malah. Mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi kalau dari Persatuan Dokter Saraf Seluruh Indonesia, Perdusi ya, itu kalau nggak salah mengeluarkan rilis itu tahun 2015. Itu stroke itu termasuk yang nomor 1 di Indonesia sebagai salah satu pembunuh dan kemudian mengakibatkan disabilitas. Nah ini yang nggak ini. Kemudian dikatakan juga di situ bahwa keterlambatan penanganan stroke dalam waktu 1 jam itu mengakibatkan gangguan sekitar 120 juta sel. Ya, 122 juta sel disebut di situ. Dan artinya itu mengalami penurunan, mengalami penuaan, kemunduran artinya dari fungsi sel itu sekitar 3,5 tahun. Itu 1 jam itu Coach. 1 jam saja? Menurut itu Perdusi, Persatuan Dokter Saraf Seluruh Indonesia. Nah, persoalannya adalah ketika kita tidak punya apapun yang bisa kita kerjakan, ketika keluarga kita stroke itu kan menjadi masalah, keterlambatan. Jadi kalau mereka itu di Perdusi itu mengatakan ada namanya golden time. Jadi pada waktu ketika dia kena, penanganan cepat akan membantu. Alhamdulillah. Nah, pas itu saya menangani antara orang yang baru kena dan kemudian yang sekian tahun kena, itu punya memang level yang berbeda. Oke, sebentar Pak Agus. Tadi biar teman-teman juga mendapat edukasinya, sepemahaman Pak Agus, period golden tadi itu berapa lama? Rentang waktu, jam atau hari atau gimana? Di situ disebut jam. Kalau dari mereka jam. Makanya begitu kena itu langsung. Oke, monggo dilanjut tadi. Nah, terus kan pertanyaannya adalah apakah itu memang terbukti? Dan saya memang merasakan di Gria Sehat saya itu terbukti. Jadi ketika ada pasien baru kena, saya ditelepon, saya datang, 2 minggu dia udah latihan jalan. Dalam arti 2 minggu itu karena dia minta saya datang seminggu sekali, cuma 2 kali terapi jalan. Tapi sebetulnya yang luar biasa dari pas bukan masalah jalannya Coach. Tapi masalah ini. Jadi orang kalau kena stroke itu yang terkena paling besar itu adalah mentalnya. Oh ya betul. Jadi ketika dia diterapi, kaki yang nggak gerak, itu terus bisa gerak sedikit, itu luar biasa senangnya. Iya betul. Nah dengan rasa senang itu percepatannya jauh lebih besar. Alhamdulillah. Nah, jadi rata-rata di kita itu di 2 kali terapi sampai 4 kali terapi, dan biasanya kita antar terapi pertama dan kedua itu kita jeda waktu 5 hari atau 3 hari tergantung dari keinginan si pasien. Tapi tetap diamanai PR gerakan. Ya tetap seperti itu tadi. Mungkin tugas mandiri. Ya kalau teman-teman tahu ya PR gerakan di PAS itu pemahamannya adalah nanti dari kayak seperti Pak Agus ini PAS trooper akan mengamanahkan misal kakinya misalnya mulai dilangkah-langkahkan. Jadi PR gerakan itu seperti itu. Bukan jurus yang aneh-aneh, kadang cuma melangkah selangkah gitu ya Pak Agus ya. Sedikit Pak Agus tentang masalah stroke tadi yang mungkin yang relatif cepat. Kalau Pak Agus ada latar belakang statistik ya. Dari mungkin yang stroke, nanti mungkin kita buka data-data yang lain sedikit lah ya Pak Agus. Boleh. Kalau yang stroke itu kira-kira yang tadi tergabung yang cepat itu dia sudah stroke 1 tahun atau stroke sudah 5 tahun atau seperti apa Pak Agus? Yang tentang
mungkin Pak Agus sudah bikin gradasi. Oh ini alhamdulillah pengalaman ya. Iya. Sekali lagi teman-teman sekalian, ini basicnya pengalaman di Gria Sehat ya. Oh yang kayak gini alhamdulillah 4 bulan ya gini. Mungkin bisa disarankan. Ya. Kalau dari secara umum pengetahuan itu stroke kan ada 2, yang penyumbatan sama pecah. Iya. Nah, yang pecah ini biasanya agak lama. Dan kemudian rasa yang harus hilang pertama itu memang dari orang stroke kalau bagi saya itu frustasinya sama rasa syukurnya. Jadi pertama kita kembalikan untuk mereka bersyukur atas setiap progres. Nah, jika sudah kita lakukan, ada gerakan, kita kemudian dia bisa bergerak, mulai menguatkan otot, lalu kemudian urutan itu, biasanya urutan coach. Kaki, kemudian ke tengah, di tangan, lalu biasanya kalau di wicara, itu sekaligus dengan kaki udah mulai terjadi koreksi. Maksudnya bicara yang pelo? Iya, yang pelo, itu biasa, sekaligus koreksi. Dan waktu itu kalau misalnya lama atau tidak, seperti Coach Anjera tanya gitu. Kalau 1 tahun dengan 5 tahun, ini kira-kira mana yang lebih? Nanti dulu sebelum saya pertanyaan itu kayaknya yang 1 tahun orangnya ini kerjaannya tiduran atau yang 5 tahun ini aktif. Malah dia aktif. Nah itu malah bisa yang 5 tahun bisa lebih cepat. Belakang dia juga berpengaruh ya. Aktivitasnya. Jadi itu. Dan kemudian kalau orang yang beraktivitas tidur terus, nah ini kalau masuk ke pemahaman PAS. Orang stroke itu satunya lemes, satunya diangkat, itu pinggulnya tambah melintir. Ketika pinggulnya melintir, tangannya makin naik. Dan kemudian menjadi kaku. Nah, malah itu jadi lebih lama. Masya Allah. Meskipun hitungannya belum setahun. Jadi tidak begitu esensial ya antara setahun atau 5 tahun. Kalau basicnya yang lama ternyata dia adalah pendekar silat misalnya, malah bisa jadi lebih cepat gitu ya. Ya, atau dia memang aktivitas. Meskipun dia kena, dia selalu berusaha aktivitas jalan lain itu masih memungkinkan dia cepat. Wah, Masya Allah. Ini baru kita diskusi tadi ada saraf berjepit, ada cerebral palsy, ada ini apa? Stroke, ada stroke. Nah, coba ini tadi Pak Agus saya lihat menyiapkan ada hasil. Ini sekali lagi hasil riset tradisional ala PAS ya. Kalau dibandingkan dengan riset ilmiah tentu masih, apalagi kami latar belakangnya juga bukan dari kalangan medis ya. Cuma kita punya catatan lah. Ada beberapa kasus, mungkin Pak Agus bisa bocorin satu. Besok ke depan mungkin Pak Agus akan share juga di memberpas.net di blognya ya. Tulisan-tulisan tentang ini ada kasus seperti ini. Alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman PAS Trooper utamanya itu akan lebih menarik menyimak data-data yang ada. Apa Pak ini kasus hari ini yang disampaikan? Ya, satu lagi yang ini termasuk asam lambung ini, Coach. Asam lambung itu kan namanya GERD itu. Oh, GERD. Iya. Ternyata itu termasuk dalam angka yang cukup besar dianggap sebagai permasalahan di bidang kesehatan. Oh iya. Nah, dan alhamdulillahnya PAS itu memahaminya, konteksnya bisa dipahami secara keilmuan anatomi dan penyelesaiannya secara PAS sendiri. Ya, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Coba diuraikan. Maksudnya apa ini? Ini semakin menarik nih teman-teman. Jadi kalau PAS melihat yang orang asam lambung itu kan karena dia tarik kenceng, kepelintir. Kalau bahasa medisnya stiff finger, tutupnya itu bergeser, lalu asam lambungnya keluar. Nah, PAS membalikkan, memutar kembali dan kemudian mengendorkan. Jadi secara sistem menariknya. Jadi karena penyebabnya sistem, ketika dikembalikan, dia bisa langsung terasa. Jadi itu pasien di terapi pertama, ini mungkin bagi teman-teman terapis yang lain ini sudah umum lah. Harian nemu. Dan rata-rata insya Allah bisa lah kalau terapis PAS. Tapi ini ternyata menjadi permasalahan cukup besar di bidang kesehatan. WHO sendiri mengeluarkan angka itu. Nah, angkanya itu lumayan. Dan saya kira kalau dari sekian ribu orang itu ada sekian ratus. Nah, dianggap seperti itu. Oh, sekian orang ada sekian ratus. Iya, dari 1000 orang itu sekian ratus itu mengalami keluhan GERD gitu. Dan apa yang ditetapkan sama untuk mencegah dan dalam konteks yang umum kan untuk mencegah. Jangan berpikir yang berat-berat, emosional, makanan, lain-lain. Ya nggak masalah. Tapi kita perlu garis bawahi itu untuk mencegah. Tapi kalau untuk menyembuhkan, ya kita harus balik lagi proses terjadinya seperti yang disampaikan oleh founder PAS, Ustadz Haris Mujahid rahimahullah. Iya. Saya kira Iya, tadi sedikit Pak Agus. Kalau dari pengalaman jenengan, ini untuk wawasan ya. Jadi PAS itu bicara rangka gitu. Apakah ada bentuk rangka yang spesifik ya?
yang Pak Agus temui, ini kita masih membicarakan asam lambung gitu. Dari misalnya orang yang keluhan asam lambung itu adakah misalkan wah ini dari pengalaman 5 atau 10 orang yang asam lambung yang hadir ke Gereja Sehatnya Pak Agus, ternyata rangkanya ada bentuk seperti ini. Mungkin bisa dibagikan. Ini biar nanti teman-teman yang menonton itu bisa self diagnosa. Oh, berarti saya asam lambung yang mungkin sebabnya nanti dengan ini kita coba ikhtiar dengan pas gitu. Jadi saya punya satu pasien itu coach, yang dia sebetulnya pasien terus akhirnya jadi pas trooper. Itu aneh. Dia GERD. Dia secara kalau pemahaman kita tipe pinggang C, ya jadi keluar. Tapi yang di atas di torakal dia itu dia masuk delep, terus ada lagi satu masuk tapi di torakal. Itu GERD-nya dia luar biasa. Apa? Beda. Artinya beda. Udah tanganin dengan SOP yang sama kok nggak berhasil gitu. Itu makanya kemudian ketika Ustadz Haris bilang ketika datang satu masalah, jadi ini untuk pas trooper semua, maka Allah menurunkan satu pemahaman baru sama kita. Jadi ketika kemudian dia seperti itu, kita sampaikan karena dia juga sudah jadi pas trooper, kita coba lakukan beberapa tindakan sebelum sampai jurus mungkin ada pelenturan lain-lain, alhamdulillah itu selesai juga. Jadi sebetulnya pemahaman urutan, level power yang diberikan ke itu juga turut berpengaruh. Jadi karena dia punya bagian satu aja yang masalah, yang bikin dia narik ini. Masya Allah. Nah dari pengalaman yang asam lambung yang GERD itu, adakah yang kemudian kita sepanjang pemantauan Pak Agus lah gitu, dia itu sudah tidak perlu ibaratnya apa ya, tidak perlu terapi lagi dan dia sudah normal gitu. Maksud normal tuh ya makan apa sudah relatif aman lah gitu. Kalau saya lihat dari yang pasien ini, sesudah itu selesai terapi, saya memang kasih kopi dan kebetulan kopinya kopi yang asem gitu. Jadi dia sakit, udah enggak katanya gitu. Cuman saya juga pesan kebiasaannya tetap harus dijaga. Nah, sama kemudian tugas mandiri jika waktunya itu sekitar sudah seminggu dia lakukan. Dan beberapa tanda, indikator kita sampaikan. Kapankah saya harus lakukan tugas mandiri? Ketika misalnya tekan bagian ini terasa sakit, maka Anda lakukan. Dan dalam waktu sebulan, dia sudah tidak ada rasa sakit, jadi dia tidak lakukan lagi. Berhenti. Luar biasa. Terakhir Pak Agus. Terakhir Pak Agus. Jenengan dari latar belakang profesional, tentunya kan secara logika itu bisa melihat dan terapi tradisional di Indonesia itu ada banyak sekali gitu. Apa sih kesan personal antum ya terhadap selama 3 tahun menggunakan ilmu pas untuk membantu orang itu? Apa yang dirasakan dan mengapa sih katakanlah kaum muslimin di Indonesia perlu belajar juga gitu? Yang jelas saya bilang pas itu adalah modal kuat kita untuk menangani saat seperti tadi golden time, stroke, bahkan darah tinggi pun yang kemudian akhirnya berakhir. Jadi kalau saya di riset kita itu ada stroke, hipertensi, jantung, kemudian satu lagi itu yang kolesterol. Ini akhirnya seperti berhubungan, Nah mau nggak mau saya bilang, kalau kita menguasai ilmu pas, maka kita bisa lakukan itu di awal-awal sehingga tidak terjadi yang lebih berat. Jadi dasarnya itu. Dan kemudian memang ya Allah memberikan kelapangan kita untuk memberikan manfaat buat sesama di umatnya. Masya Allah. Makanya di situ aja tuntutannya. Jadi itu teman-teman sharing kita dengan Pak Agus. Tadi kita sudah dapat informasi cukup banyak dan alhamdulillah tadi kita juga mendapatkan inspirasi lah berkaitan dengan banyak sekali keluhan. Kalau saya gali lagi masih banyak lagi, tapi durasinya ini, durasi video ini bisa berpanjang kali lebar kali tinggi nih Pak Agus. Siap. Ya mungkin di kesempatan lain kita akan bertanya lagi temuan baru apa gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara terapi tradisional, ya kita lebih banyak menggali dari pengalaman-pengalaman. Karena terapi tradisional dasarnya adalah rasional empiris. Secara rasional bisa dipahami, secara empiris, secara pengalaman itu memang terbukti gitu. Dan itu cara pembuktian yang ada di terapi tradisional. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Terima kasih. Sama-sama. Dan teman-teman yang penasaran untuk mendapatkan cerita-cerita lagi dari pastor yang lain, ingat subscribe. Kalau masih ada pertanyaan silahkan komen dan nanti insya Allah tim admin kami akan menjawab dengan lebih jelas. Kalau mau pelatihan juga cek di deskripsi. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.